Saudara-saudara, Pentakosta merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah karya penebusan. Benang merah dari kelahiran, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Kristus ke surga. Jadi jika salib menunjukkan karya keselamatan, kebangkitan menunjukkan kemenangan Kristus, dan kenaikan menunjukkan kemuliaannya, maka Pentakosta menunjukkan kuasa Kristus tetap bekerja melalui Roh Kudus di dalam gereja. Saudara, Pentakosta bukan cerita atau peristiwa sederhana yang sering kali disalahpahami bahwa Pentakosta hanya terbatas atau berfokus pada speak in tongue. Tetapi sebenarnya ada maksud dan tujuan yang lebih penting dan mendasar. Roh Kudus dicurahkan bagi setiap orang yang percaya. Bukan hanya satu tujuan dan satu maksud, tetapi Allah ingin menyatakan kuasanya, membuka rahasia ilahi untuk memberikan dasar pemahaman bagi para murid dan bagi kita semua orang yang percaya. Karena itu saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, makna penting yang mendasar dan yang Allah ingin para murid mengerti, memahami dan tahu mengenai Pentakosta itu berbicara tentang penggenapan janji Allah. Saudara, Allah menyatakan pribadinya yang setia, pribadinya yang memegang firman dan janjinya. Karena sudah dalam perjanjian lama, saudara, Allah telah berjanji bahwa rohnya akan dicurahkan kepada semua orang percaya. Di dalam nubuatan perjanjian lama, Yoel pasal 2 ayat yang ke-28 dikatakan, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan nubuatan ini saudara dikutip oleh Petrus di dalam Kisah Rasul pasal 2 16 ketika Petrus berkhotbah setelah Roh Kudus dicurahkan. Bahkan dalam perjanjian baru Yesus berjanji dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Nah saudara, di saat perjamuan terakhir juga bersama dengan para murid dalam Yohanes pasal 14 16 Yesus menyebut Roh Kudus itu sebagai penghibur, dia sebagai penolong. Itulah Parakletos dan roh kebenaran yang menyertai, dia mengajar dan memimpin orang yang percaya. Dan penggenapannya di hari Pentakosta. Jadi saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Pentakosta menunjukkan bahwa Allah setia kepada firman-Nya, Allah setia kepada janjinya. Dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Dia mencurahkan rohnya, Roh Kudus itu kepada semua orang yang percaya kepadanya. Yang kedua saudara, Pentakosta berbicara mengenai hadirnya Roh Kudus dalam hidup orang yang percaya. Yohanes pasal 14 kemudian ayat 6, pasal 16 dikatakan kehadiran Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Dia sebagai penghibur, dia sebagai penolong, Parakletos itu saudara. Dan roh kebenaran yang menyertai, dia akan mengajar kita dan memimpin setiap kita orang percaya. Untuk apa? Untuk kita hidup di dalam kebenaran. Karena itu saudara, kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya supaya orang percaya memiliki kuasa. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Untuk apa? Untuk menjadi saksi Kristus. Karena itu saudara, Roh Kudus hadir dalam diri orang percaya supaya kita menjadi saksi Kristus, saksi kebenaran di tengah-tengah dunia ini, supaya orang percaya memiliki keberanian untuk apa? Memberitakan Injil. Roh Kudus hadir dalam diri orang percaya supaya orang percaya hidup dipanggil untuk apa? Dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari. Kehadiran Roh Kudus dalam diri orang percaya, dalam hidup orang percaya untuk memberi kekuatan ketika menghadapi tantangan dan ketika mengalami pergumulan. Roh Kudus hadir dalam kehidupan orang percaya supaya menghibur ketika mereka sedang berduka, memimpin supaya hidup di dalam kebenaran. Dan ini saudara merupakan bagian penting mengenai kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Makna peristiwa penting Pentakosta dan lahirnya gereja. Nah saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus karena hasil pemberitaan Injil. Hari Pentakosta disebut sebagai lahirnya gereja. Karena pada saat Roh Kudus dicurahkan, para murid mulai memberitakan Injil dengan kuasa. Banyak orang bertobat dan menjadi satu persekutuan orang yang percaya. Di Kisah Rasul pasal 2 ayat 4 dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa
lain. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara, sedikit penjelasan. Istilah berkata-kata dalam bahasa lain, dia menggunakan istilah glosa. Ya. Dan glosa, saudara, digunakan dalam pengertian etimologi itu bisa berarti lidah atau bahasa. Dalam pengertian terminologi, saudara, artinya bahasa-bahasa lain. Dan itu dapat dimengerti oleh orang lain. Karena saudara, di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, bahasa yang digunakan oleh para murid dengan istilah glosa atau bahasa lidah bukan bahasa yang tidak dimengerti. Ya. Karena dalam konteks ini, saudara, ada banyak orang berkata di Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-8 dikatakan kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri. Lebih jelasnya, saudara, saya baca di ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka para murid berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang apa? Tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Ya. Dikatakan sekali lagi ayat yang 11, kami mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kami sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang Allah lakukan. Saudara, orang-orang Galilea, mereka pada umumnya menggunakan bahasa Aram. Ada sedikit Ibrani dan sebagian mungkin menggunakan bahasa Yunani. Dan ketika saudara mereka berkata-kata, ketika Roh Kudus turun atas mereka, di situ ada orang Partia, orang Media, orang Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia dan lain-lain disebut dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Mereka, saudara, memiliki bahasa etnis sendiri. Mereka berasal dari wilayah timur Persia kuno. Karena itu, saudara, mereka berkata di ayat yang ke-8 pasal yang kedua dalam Kisah Para Rasul, bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar para murid berkata-kata dalam bahasa kita sendiri. Yaitu apa? Bahasa yang kita pakai di negeri asal kita, itulah bahasa etnis mereka. Nah, saudara, bahasa asli mereka itu bukan bahasa Ibrani, berbeda dengan Ibrani maupun dialek Galilea. Karena mereka mengatakan, mereka kan orang-orang Galilea. Bagaimana mungkin mereka berkata-kata dalam bahasa kita? Karena itu di ayat yang ke-8, saudara, ya, istilah bahasa-bahasa yang lain atau dialektos ini, bahasa yang dipahami, yang dipakai oleh para murid adalah percakapan yang sering digunakan oleh orang-orang ini. Dan bahasa ini dapat dimengerti dan dipahami, bukan bahasa yang tidak dimengerti dan dipahami ketika Roh Kudus turun atas para murid dan para murid berkata-kata. Apakah orang Partia, orang Media, orang Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia dan lain-lain, apakah mereka tidak mengerti bahasa Aram? Mereka pasti mengerti bahasa Aram, karena bahasa Aram adalah bahasa internasional pada waktu itu. Dan pada zaman Yesus, saudara-saudara, bahasa Aram dipakai luas di Timur Tengah. Ya, seperti bahasa umum, bahasa perdagangan, bahasa pemerintahan. Jadi kemungkinan besar baik orang Partia, Media dan Elam dan lain-lain, mereka mengerti bahasa Aram. Ya. Tetapi, saudara, secara biblika kalau kita melihat bahasa yang dipakai oleh para murid di Pentakosta atau dengan terjemahan glosa itu, speak in tongue itu adalah bahasa yang nyata. Bahasa bangsa-bangsa lain, bahasa etnis bangsa lain yang dimengerti oleh para pendengar pada waktu itu. Karena tujuannya apa, saudara? Mereka menjadi saksi. Karena Roh Kudus turun, ada keberanian, ada hikmat yang daripada Tuhan. Tujuannya untuk menyatakan kuasa Allah. Tujuannya untuk memberitakan Injil. Tujuannya untuk menunjukkan keselamatan tersedia bagi segala bangsa. Apa yang dikerjakan? Hal-hal yang besar bagi Allah dalam kehidupan umat manusia. Karena itu orang-orang yang hadir itu berkata, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Dari Injil yang diberitakan inilah
banyak yang percaya dan terjadi persekutuan orang percaya dan gereja dimulai dari sini. Petrus berkhotbah dan 3.000 orang bertobat. Terjadilah persekutuan orang percaya, gereja Tuhan dimulai. Saudara, banyak hal yang terjadi ya dalam kehidupan kita, menjadi perhatian khusus bagi kita. Kalau kita belajar saudara mengenai pneumatologi atau doktrin tentang Roh Kudus, itu sangat luas dan sangat mendalam. Dan ini hanya bagian kecil dan penting secara sederhana kita pahami secara biblika dan alkitabiah. Ya. Jadi saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, biarlah di hari pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta ini yang kita peringati, lebih membawa kita untuk kita tetap semangat menjadi Kristus. Menyadari Allah menggenapi janjinya bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Menandakan kehadiran Roh Kudus bagi kita. Supaya kita diberi kuasa untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Ya, supaya kita tetap dipimpin olehnya. Untuk kita tetap hidup di dalam kebenaran.